Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, betul-betul cerah di luar sana. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang, nikmat lahir dan juga batin. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan lahir dan batin berupa kesehatan jasmani, kemudian rohani, kenikmatan iman, Islam yang masih kita rasakan, kenikmatan dan ketenangan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua dan kita tidak lupa untuk mensyukurinya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan sholat jenazah ini ada satu hadis, silakan disimak di materinya, ada di halaman pertama. Di halaman pertama, sahabat-sahabat bisa lihat. Bapak ini ambil dari kitab Al-Imam Syafi'i, di kitab fikih Al-Imam Syafi'i, ya. Babut takbir alal janaiz, ya, bab takbir kaifiyat sholat jenazah, bab takbir mengangkat kedua tangan dalam sholat jenazah. Nah, ini diambil dari kitab bisa dicatat, kitab ini kitab fikih utama yang paling besar maksudnya yang paling utama, sebab sebagian riwayat sebutkan Imam Syafi'i sendiri yang menuliskannya, tapi ada sebagian yang menyatakan bahwa muridnya yang menuliskan karya-karya ini di kitab ini. Oke, di kitab disebutkan wa ma yaf'alu ba'da kulli takbirah. Ya, dan qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, idza shalla ar-rajulu 'alal janazah kabbaru arba'an. Nah, apabila seorang mau melaksanakan sholat jenazah, maka disyariatkan untuk melakukan takbir sebanyak 4 kali. Catat, takbir sholat jenazah itu 4 kali. Dan kata Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa sholat jenazah itu adalah di sini disebutkan kata Al-Imam Al-Bukhari, sammaha sholatan laisa fiha ruku'un wala sujudun. Disebut dengan sholat ini, diberi nama, yaitu namanya sholat yang di sana tidak ada ruku dan sujud. Jadi sholat jenazah itu namanya sholat yang tidak ada ruku dan sujud. Itu namanya. Ini kata Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sebutkan sholat jenazah itu adalah sholat yang di sana tidak ada ruku dan sujud. Kemudian, dan tidak boleh berbicara tentu, dan padanya terdapat takbir dan salam. Padanya terdapat takbir dan salam, itu pengertian sholat jenazah. Oke, kita kembali ke kitab ya, Al-Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Syafi'i, watil kasunnah waruwiyat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarona Ar-Rabi qala akhbarona Syafi'i qala akhbarona Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a linnasi an-Najasyi al-yawma alladhi mata fihi. Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, ya. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, kemudian wa kharaja bihim ilal musalla wa saffa bihim wa kabbara arba'at takbirat. Kemudian Nabi SAW keluar untuk ke mushola karena Raja Najasyi ini telah meninggal. Kemudian melakukan takbir di sholat ini sebanyak 4 rakaat. Maksudnya sebanyak 4 takbir, ya. Sebanyak 4 takbir. Ini di kitab dijelaskan seperti itu. Imam Syafi'i menjelaskan ada riwayat Nabi melakukan sholat jenazah itu sebanyak 4 kali takbir. Ingat, ya, 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Kemudian wa yukabbiru 'alal janaiz arba'an wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Dan mengangkat kedua tangan itu setiap kali mengucap takbir. Jadi mengangkat kedua tangan setiap kali mengucapkan takbir. Oke, kita akan praktekkan dulu, ya. Kita akan praktekkan.
Bagaimana cara mengangkat tangan? Di semua sholat ini, di semua sholat, termasuk sholat jenazah. Termasuk sholat jenazah, sahabat-sahabat bisa melakukan takbir ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Para ulama menjelaskan di dalam hadis. Tidak usah berdiri ya. Di hadis disebutkan, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Sahabat bisa lihat, sejajar dengan kedua pundak. Ya. Dan di hadis lain disebutkan cara takbirnya itu jempol ini sejajar dengan daun telinga yang bawah. Ya. Jadi sahabat-sahabat bisa melakukan seperti ini. Ya, dan ini yang menghadap kiblat ya. Dan di dalam hadis disebutkan tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Menghadap kiblat. Kemudian sahabat-sahabat bisa memilih antara sejajar dengan kedua pundak dan dekat telinga ya, daun telinga ini. Ya, dekat daun telinga. Oke. Dan bukan seperti ini. Jadi mungkin ada yang ketika mengangkat tangan ketika sholat apapun begini. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Jadi ketika tata cara Nabi SAW dilihat oleh para sahabat, diriwayatkan sampai kepada kita melalui para ulama, itulah yang harus kita contoh. Ya, hadwa mankibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga yang bawah ini. Itu cara bertakbirnya ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai begini, ya, jangan sampai begini, atau jangan sampai begini. Ini mungkin ada yang seperti ini ya, terlalu jauh ini, terlalu jauh. Atau seperti ini, itu terlalu jauh. Atau seperti ini. Itu mungkin malas atau capek, nggak tahu ya. Jadi sahabat-sahabat harus melihat sunnah Nabi SAW. Itu bisa dilihat di beberapa hadis. Sahabat-sahabat bisa searching ya, di buku langsung atau di internet, silakan sahabat-sahabat lihat di beberapa hadis Nabi SAW. Oke, kemudian di dalam hadis disebutkan, wa yusallimu an yaminihi wa shimalihi indal faragh. Dan kemudian salam ke kanan dan ke kiri ketika selesai. Wa yaqru bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula. Nabi SAW memulai membaca Al-Fatihah ketika takbir yang pertama. Oke, kita akan bahas berkaitan dengan ini. Tapi sebelum kita masuk ke teknis, kita akan bahas dulu berkaitan dengan keutamaan berkaitan dengan sholat jenazah. Oke. Dan kita ketahui bersama, sahabat-sahabat sekalian, bahwa sholat jenazah ini merupakan hukumnya adalah fardu kifayah. Sebab kalau fardu ain, kita mengetahui as-sholawatul khams. Sholat yang wajib itu, sholat yang fardu ain itu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi di sebagian lain, di madhab Hanafi menyebutkan bahwa witir termasuk yang wajib. Tapi mayoritas ulama sebutkan yang wajib itu ada 5. Dan yang fardu kifayah adalah sholat jenazah. Maksudnya di satu kaum ada satu orang yang telah melaksanakan sholat, maka yang lainnya tidak dibebani satu dosa ketika tidak bisa melakukannya. Oke. Dan kenapa saking pentingnya? Ada sahabat Nabi SAW ketika meninggal, seorang penjaga masjid, itu Nabi SAW nggak tahu bahwa dia telah meninggal. Bertanya kepada para sahabat, ini orang ini kemana? Biasanya di masjid, karena dia sebagai penjaga dan yang suka bersih-bersih masjid. Kemudian kata para sahabat dia sudah meninggal. Kemudian Nabi SAW meminta ditunjukkan kuburannya mana. Kemudian Nabi SAW menuju kuburannya dan sholat di kuburannya itu, menghadap kuburannya untuk mendoakannya. Itu saking pentingnya. Kemudian ada keutamaan sholat jenazah. Sahabat-sahabat bisa catat keutamaan sholat jenazah ini. Qala Rasulullah SAW, man syahidal janazah hatta yusalli alaihi falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah sehingga ia sholat jenazah atasnya. Ini keutamaan sholat jenazah ya, supaya kita mampu atau tergerak untuk mau melaksanakan sholat jenazah. Maka baginya 1 qirat. 1 qirat itu keutamaan, berupa pahala, dan siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Kata para ulama sebutkan, asgharuhuma misluhud. Sekecil-kecil pahala 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Ini sangat besar sekali keutamaannya. Orang yang menghadiri sholat jenazah dari mulai menyolatkan sampai dengan dikuburkan, itu sangat besar sekali keutamaannya. Itu berkaitan dengan keutamaan orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kemudian satu hadis lagi, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna ayyakunu salasata
sufufin illa ghufirullah. Tidaklah seorang muslim wafat kemudian dia disolatkan oleh kaum muslimin, yang mereka itu mencapai 3 saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya. Itu berkaitan dengan keutamaan sholat jenazah. Saking utamanya, barang siapa yang disolatkan kemudian sebanyak 40 orang, kemudian orang-orang ini tidak menyekutukan Allah, maka kemungkinan besar mendapat doanya akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu berkaitan dengan keutamaan sholat jenazah. Oke. Kita akan langsung ke materi selanjutnya berkenaan dengan ibadah itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebelum masuk ke materi sholat jenazah, karena sebentar ya untuk materi, tapi ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui bersama. Pertama, yang dimaksud dengan ibadah, supaya sholat jenazah kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, bernilai ibadah, maka harus memenuhi 4 rukun setidaknya. Yang pertama adalah inqiyad. Inqiyad itu ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kamu mengikuti mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Itu rukun yang pertama, harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengikuti uswah yang lain, ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak dianggap beriman seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan, mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Ada satu kasus zaman sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar ini terkenal dengan orang yang sangat senantiasa mau dekat dengan sunnah, sangat mau dengan sunnah, sangat ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat yang bersin di hadapan sahabat Ibnu Umar, ketika dia bersin, dia mengucapkan doa alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Ibnu Umar ini melihat sahabat ini kok bacaannya seperti ini ya, ditambah sholawat gitu loh. Wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ibnu Umar belum mengetahui contoh seperti itu, ya. Sebab kita tahu, mungkin kita tahu sendiri orang yang membaca alhamdulillah wassalamu ala rasulillah dengan niat yang ikhlas dan tulus ketika mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat Ibnu Umar ini lihat, kok ada tambahan ini ya ketika bersin itu. Sahabat Ibnu Umar langsung menegur, nahnu nusallim ala rasulillah. Kami juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun suka solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa hakadha allamana rasul. Tetapi bukan caranya begini yang Nabi ajarkan. Idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Apabila kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah atas segala sesuatu. Nabi enggak mengajarkan untuk membaca solawat di sana. Ya, ini bukan berarti tidak boleh ibadah dan membaca solawat, tetapi tempatkan, contohlah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat Muawiyah, ada sahabat ini yang ketika tawaf, itu yang kita ketahui, yang disentuh, yang apa? Yang disentuh itu 2 bucuk ya, maksudnya 2 rukun, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ini sahabat ini sentuh semua. Sahabat ini sentuh semua. Yang seharusnya yang diajarkan oleh Nabi 2 rukun ini, 2 ujungnya itu. Kemudian sahabat ini ditegur. Ketika ditegur, logika yang sama mungkin sebagian kita masih menggunakan logika itu. Masa menyentuh Ka'bah pun salah? Masa menyentuh Ka'bah pun dianggap salah? Sebab saya ini ikhlas ibadah nih, lihat keberkahan tempat ini, Ka'bah ini. Tapi kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, sahabat yang mufassirin, saya khawatir akan ada satu fitnah setelah munculnya paham seperti Anda, yang menganggap ibadah hanya sekedar ikhlas saja, tidak melihatkan pentingnya sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ada sahabat juga yang ketika sahabat Said bin Musaib ini tabi'in besar, melihat ada seorang yang sholat qobla subuh itu lebih dari 2 rakaat. Sebab imam nggak muncul-muncul. Sholat 2 rakaat qobla subuh, imam nggak datang-datang. Sholat 2 rakaat, datang lagi. Kemudian datang sahabat 2 rakaat. Kemudian
nggak datang-datang imam. Sampai sholat qobla subuhnya 8 rakaat. Sholat qobla subuh 8 rakaat. Oke, terima kasih sahabat yang sudah hadir hari ini. Qobla subuh itu 8 rakaat. Ini Said bin Musayyib lihat. Ini kok sholat ini lebih dari 2 rakaat ya. Orang yang sholat 8 rakaat ini menggunakan logika, mungkin sebagian kita gunakan ini. Takkanlah Rasulullah seakan sholat itu salah. Nggak mungkin sholat itu keliru. Saya nggak akan diazab karena saya sholat. Sebab saya ikhlas karena Allah melaksanakan qobla subuh 8 rakaat. Di antara kita tentu secara logika bagus gitu, itu. Tapi kata Said bin Musayyib, kamu nggak akan diazab karena kamu sholat. Kamu akan diazab, kamu akan mendapatkan dosa karena sebab menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW untuk qobla subuh 2 rakaat. Ditambah jadi 4 menjadi sesuatu yang bukan sunnah. Kalau bahasa kasarnya mungkin bid'ah. Yang sesat, yang keliru. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ikhlas. Tajridul qalbi an naf'i dunya fi amal al-akhirah. Mengkosongkan hati dari mengharapkan keuntungan dunia ketika melaksanakan amal akhirat. Hati harus kosong dari mengharapkan keuntungan dunia ketika melaksanakan amal akhirat. Jadi hati harus kosong. Ikhlas. Itu rukun yang kedua. Yang pertama sesuai sunnah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, ada rasa cinta. Ya, ketika ibadah itu betul-betul betah, nikmat, rindu, ingin melaksanakan ibadah kembali. Ya, rasa cinta. Gak akan mungkin seseorang ketika ibadah cinta kepada seseorang, bertemu dengan orang yang dicintai, kemudian dia ngantuk, tertidur. Itu pasti nggak akan seperti itu. Sebab orang yang cinta kepada sesuatu yang ada di hadapannya, pasti dia akan betul-betul pay attention, betul-betul perhatian kepada yang dicintainya. Ketika ibadah pun harus ada timbul rasa mahabbah, rasa cinta, betah ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidqul azimah, ada kebulatan tekad yang kuat, tidak mencela-mencelek kalau bahasa kita. Ketika ibadah itu nggak mencela-mencelek, yang nggak malas gitu. Itu rukun yang keempat. Oke. Itu yang harus kita ketahui berkaitan dengan prinsip ibadah. Prinsip ibadah mahdoh, khususnya ibadah yang betul-betul tauqifi, sesuai dengan aturan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan masuk ke pelaksanaan sholat jenazah. Kita akan lihat di sini ada di hadis ya. Di hadis sahabat-sahabat bisa lihat. Di hadis yang diriwayatkan dan dibukukan di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i, Musnadul Imam. Disebut Musnadul Imam di kitab Imam Syafi'i. Di sini ada satu riwayat dari Abi Umamah bin Sahal bahwa ia diberitahu oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna sunnah fi sholatil alal janazah, bahwa sunnah ketika melaksanakan sholat jenazah, mau dicatat, ketika melaksanakan sholat jenazah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah inna an yukabbirul imam summa yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula yaqra'u sirran fi nafsihi summa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakbir bersama imam, kemudian setelah itu membaca Quran surat Al-Fatihah secara sir perlahan, kemudian dilanjut dengan membaca sholawat. Jadi mohon maaf, sholawat itu bukan ketika takbir yang kedua ya, tapi takbir yang pertama bersamaan dengan Al-Fatihah. Nah, di sini tidak disebutkan membaca iftitah, tapi tetap doa iftitah disyariatkan, sebab doa iftitah itu umum untuk semua sholat. Oke, kemudian membaca Al-Fatihah secara sir perlahan dan juga boleh membaca surat. Kata Ibnu Abbas di riwayat lain disebutkan boleh membaca Al-Fatihah dengan keras dan juga boleh membaca tambahan dengan surat. Itu diperbolehkan. Bukan hanya Al-Fatihah saja ya, tetapi boleh ditambah dengan surat dan boleh sir perlahan suaranya dengan sir, sebagaimana kita sholat duhur, asar gitu kan. Kemudian boleh dikeraskan jika menjadi imam. Itu ada jawazul amrain, dua pilihan. Itu ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Oke, kemudian setelah membaca sholawat di takbir yang pertama, ingat ketika takbir Allahu Akbar. Ketika takbir, sahabat-sahabat silakan membaca iftitah, kemudian doa Al-Fatihah, boleh tambah dengan surat, kemudian membaca sholawat ya, ingat. Sempat di hadis disebutkan begitu. Ini bisa dilihat di Musnad Imam Syafi'i. Disebutkan, summa yusolli ala Nabi SAW. Setelah membaca Fatihah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW. Mungkin mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, di beberapa buku keterangan, mungkin para asatid mungkin mengetahui, biasanya ketika sholawat itu dibaca ketika setelah takbir yang kedua. Nah, ini mungkin agak sedikit keliru, sebab dalil tidak menjelaskan seperti itu. Dalil menjelaskan bahwa ketika sudah membaca Al-Fatihah,
dilanjut dengan membaca sholawat. Kapan doa dibaca? Kemudian wa yukhlisud du'a lil janazati fit takbirati. Sahabat-sahabat bisa lihat. Oke. Oke, sahabat-sahabat bisa lihat di sini, ya. Sahabat-sahabat bisa lihat di sini ada lafaz yang dimaksud dengan wa yukhlisud du'a fit takbirati. Nabi SAW itu mengikhlaskan doa di 3 takbir. Di 3 takbir yang tersisa. Fit takbirati, jamak. Di sini menunjukkan bahwa 3 takbir yang selanjutnya, ketika sudah takbir yang pertama, Al-Fatihah dan juga membaca sholawat, maka 3 takbir yang tersisa itu membaca doa. Fit takbirati. Kalau misalkan sholawat di takbir yang kedua, ya, dibacanya di takbir yang kedua, maka hadisnya harus dirubah. Fit takbirataini. Di 2 takbir yang tersisa. Tapi di sini disebutkan fit takbirati. Di 3 takbir yang tersisa. Otomatis, Fatihah dan sholawat itu di takbir yang pertama. Kemudian Nabi SAW berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala di takbir yang ketiga, fit takbirati. Timbul pertanyaan, yang dirubah itu amalannya atau hadisnya? Yang dirubah tentu amalannya, bukankah hadisnya? Hadisnya menjelaskan fit takbirati. Di Musnad Imam Asy-Syafi'i. Kata para ulama, penjelasan hadis berkaitan dengan tata cara sholat jenazah ini tidak terdapat di hadis-hadis yang lain kecuali di sini. Di Musnad Imam Asy-Syafi'i, jilid pertama, halaman 210. Karena memang hanya ada 1 jilid ya. 210. Itu praktek sholat jenazah. Jadi sahabat-sahabat, bisa disimak lagi di dalilnya. Di file yang sudah dikasihkan. Itu di dalil yang kedua. Ya, di dalil yang kedua, di sini disebutkan wa yukhlisud du'ai lil janazati fit takbirati. Di takbir yang ketiga, ya. Di takbir 3 yang tersisa maksudnya. Jadi berdoa itu di takbir yang kedua, takbir yang ketiga, dan takbir yang keempat itu membaca doa. Dan sholawat dibaca di takbir yang pertama. Itu untuk pelaksanaan hadis yang kita baca. Oke, sampai sini jelas ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin sahabat-sahabat mengetahui ada sedikit berbeda dalam hal ini. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat-sahabat bisa disimak kembali, ditanyakan kepada para asatid yang ada di sana. Yang sebenarnya pelaksanaan sholat jenazah itu seperti apa. Tapi kalau lihat di Musnad Imam Syafi'i, begitu. Jadi doanya itu di takbir kedua, 3, dan keempat. Takbir pertama, Fatihah dan sholawat. Tinggal kita mencari mungkin dalilnya mana membaca sholawat di takbir kedua. Dalilnya mana membaca sholawat di takbir yang kedua. Kita coba mencari itu. Tapi yang baru ditemukan, sebatas kajian pribadi di sini, sholawat itu dibaca di takbir pertama. Sebab ada lafaz fit takbirati. Doa itu di 3 takbir yang tersisa. Jadi yang dirubah itu bukan hadisnya, tapi praktek kita sendiri. Oke. Kemudian hadis selanjutnya berkaitan dengan doa, ya. Ya, doa ketika sudah sholawat, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sahabat-sahabat tolong dihafalkan. Sebab mungkin suatu saat ada saudara keluarga yang meninggal. Dan tentu kita harus mendoakan ya dengan doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, berkaitan dengan doa ini ada satu hadis Nabi SAW. Pertama, praktek sholawat. Seperti apa? Kalau para sahabat bersolawat kepada Nabi itu bertanya dulu bagaimana caranya. Sebab kata para sahabat, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, saya udah tahu nih cara salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kan, itu salam kepada Nabi SAW. Para sahabat sudah tahu. Ya Rasulullah, saya udah tahu nih cara salam kepadamu ya Rasulullah. Kemudian fa kaifa nusalli alaik. Bagaimana cara sholawat kepadamu ya Rasulullah. Ada satu pelajaran di sini. Sahabat beribadah itu bertanya dulu dalilnya. Bagaimana caranya? Kepada sohib yang pembuat syariat ini sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ketika Nabi SAW sudah tidak ada, kita tanya pada para ulama dalilnya seperti apa. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Wahyunya, ma unzila ilaikum. Wahyunya. Kita bukan mengikuti perkataan para imam, para ulama,
tetapi mengikuti dasar yang digunakan oleh para ulama. Sebab mereka sebagai wasilah saja pada kita sebagai orang awam untuk mengetahui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu wasilah, jalan supaya kita bisa memahami, tidak keliru. Tetapi yang kita ikuti tentu wahyunya, bukan perkataannya dia, tapi wahyunya. Wahyu Al-Qur'an dan hadisnya. Dan bagaimana cara memahaminya? Ya kita tanyakan kepada para ulama. Seperti apa Al-Quran dan hadis menjelaskan hal itu. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi SAW, ucapkanlah sebagaimana biasa kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian di sini tidak akan dibahas pakai Sayyidina ataupun tidak. Silakan sahabat-sahabat boleh pilih mau pakai Sayyidina sebagai bentuk memuliakan Nabi SAW, boleh silakan. Tapi kalau sahabat-sahabat mau pakai Sayyidina ketika di sholat, pakai azan pun bisa dicoba ya. Pakai ketika azan. Asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Boleh sahabat-sahabat coba, bukan hanya di dalam sholat saja ya. Karena Nabi SAW secara teks itu tidak menggunakan lafaz Sayyidina. Tapi jika sahabat-sahabat tetap mau membaca, persilahkan ya. Oke, kemudian doa yang setelah sholawat, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Ini sampai lafad aumin adzabin nar. Ini sahabat di hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim itu berdoa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Itu takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga, boleh sahabat-sahabat baca Allahumma gfir li hayyina. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa dzakarina wa unsana sampai wala tudillana ba'dahu. Itu doa yang kedua. Kemudian takbir yang keempat. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Kemudian sampai faghfir laha. Itu doa yang ketiga. Silakan sahabat-sahabat baca ya. Oke. Itu tiga doa. Dan sebenarnya tiga doa ini, sahabat-sahabat sekalian, tiga doa yang dicatat itu lil mutlaqil jam'i. Jadi bukan tidak perlu Allahumma gfir lahu di awal. Sebab nggak ada susunan Allahumma gfir lahu di awal dulu, misalkan. Nabi nggak menentukan seperti itu. Yang pasti tiga doa ini kita baca di 2, 3, 4 takbir yang tersisa. Tiga doa ini dibaca ketika takbir kedua, ketiga, dan keempat. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan kepada Nabi SAW. Kemudian ketika sudah selesai doa, kita salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lepaskan. Rukuk, salam kanan, salam ke kiri. Itu pelaksanaan sholat jenazah. Nah, berkaitan yang terakhir, 5 menit terakhir mungkin ya, sahabat sekalian, mohon maaf ini 30 detik waktunya, dan mungkin arah tatapan mata ini enggak terlalu sesuai. Mohon maaf atas segala kekurangan karena materi apa adanya dan fasilitas pun apa adanya. Oke. Kita akan bicara dengan berkaitan dengan posisi ya. Posisi ini ibaratkan jenazah. Ini ibaratkan jenazah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, bagaimana posisinya jika jenazahnya itu laki-laki? Ini kepala ya. Ini kepala ya, kepala. Ini jenazah laki-laki. Jika jenazahnya laki-laki, maka imam atau ketika sholat jenazah munfarid itu silakan berdiri menghadap kepalanya di sini. Ya, menghadap kepala ini. Jika jenazahnya itu laki-laki. Tapi kalau jenazahnya perempuan, imam atau munfarid sendiri itu silakan duduknya di sejajar dengan perut, ya, sejajar dengan perut. Itu yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang sholat itu berdua, ya, berdua, sejajar. Kalau berdua itu sejajar. Yang imam sebelah mana? Imam sebelah kiri ya. Imam sebelah kiri, makmum. Jadi imam ada di sebelah kiri makmum dan makmum ada di sebelah kanan. Jangan sampai terbalik ya. Ini mungkin terbalik. Kalau perempuan di sini berarti imam di sini, makmum di sini. Imam di sebelah kiri makmumnya. Oke, itu jika berdua. Jika bertiga silakan duduknya begini. Mohon duduk. Bukan duduk berdiri. Di sini, kemudian kalau di ini sini. Terus seperti itu. Ya. Nah, timbul pertanyaannya, ini kalau jenazahnya sendiri ya. Kalau jenazahnya sendiri. Kalau jenazahnya banyak bagaimana?
jenazahnya bagaimana? Jenazahnya banyak. Misalkan di sini laki-laki, di sini perempuan, di sini terus laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Bagaimana? Kalau jenazahnya banyak, dapat musibah. Oke, kita akan bacakan hadis Nabi SAW berkaitan dengan itu. Nabi SAW menjelaskan posisi berkaitan dengan sholat ini. Oke. Oke. Amar Maula Al-Haris Ibnu Naufal berkata, saya menghadiri sholat jenazah anak kecil dan jenazah perempuan. Maka dikedepankanlah jenazah anak laki-laki itu di dekat kepada kaum yang sholat, dan ditempatkan jenazah perempuan di belakangnya. Jadi kalau misalkan ada dua jenis jenazahnya, silakan sahabat dikedepankan yang paling dekat dengan imam itu adalah jenazah laki-laki. Kemudian ke belakang perempuan. Itu. Yang paling depan laki-laki. Berarti posisinya di sini, di kepala. Kalau banyak, ya, itu untuk posisinya, seperti itu. Kalau jenazahnya banyak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Timbul pertanyaan, kalau misalkan ketika kita baca doa Allahumma gfir lahu, jika jenazahnya sendiri dan laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Atau misalkan berdua, Allahumma gfir lahuma. Itu di hadis nggak menjelaskan seperti itu. Allahumma gfir lahu itu kita tidak usah merubah menjadi Allahumma gfir laha. Sebab Allahumma gfir lahu itu domir kembalinya hu itu kepada jenazah. Bukan kepada mayit maksudnya. Kepada mayit, bukan kepada jenis jenazah jenazah itu sendiri. Allahumma gfir lahu itu bukan kepada jenis, tetapi kepada mayit itu sendiri. Kalau misalkan sama, para sahabat pun ketika meninggal, banyak yang meninggal zaman para sahabat, itu mereka nggak berubah Allahumma gfir lahum, tetap Allahumma gfir lahu tepat. Sebab ditujukannya kepada mayit itu, ya, ditujukan kepada mayit. Tapi mungkin ada sebagian ulama yang menganjurkan merubah, silakan. Tapi ada pandangan seperti itu, ada yang merubah, dirubah dengan Allahumma gfir laha, tapi ada yang tidak usah merubah domir. Sebab kembalinya bukan kepada jenis yang meninggalnya itu, tetapi kepada mayit itu sendiri, ya. Oke, itu berkaitan dengan praktek sholat jenazah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sudah setengah jam, ya, 32 menit 31 detik, sahabat-sahabat, praktek sholat jenazah ini. Mudah-mudahan walaupun terbatas, ya, tidak bisa praktek secara betul-betul menyeluruh, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua. Silahkan sahabat-sahabat jika ada yang mau ditanyakan, boleh di Instagram lagi, atau misalkan boleh di WA untuk sharing berkaitan dengan ilmu ini, para asatidz, para guru, dan sahabat-sahabat semua, untuk muzakarah, saling mengingatkan, saling berbagi ilmu, dan insya Allah kita akan menambah ilmu dan manfaat, terutama pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali dan menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh.